Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi dengan saya Martin di dalam renungan harian Happy Sword Family. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman dengan judul Jangan Sok Tahu. Nah, firmannya saya ambil di dalam Yakobus yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 terlebih dahulu kita baca. Sudah dapat? Yakobus yang keempat ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saya mulai dengan sebuah cerita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dalam perjalanan pulang ke rumah, saya, istri saya, dan anak saya, dan terlibat pembicaraan di dalam sebuah mobil. Di mobil lah, bukan di dalam sebuah mobil, di mobil. Nah, waktu itu sedang membicarakan sesuatu hal mengenai soal percaya. Lalu istri saya berkata, saya percaya sama kamu, dia bilang begitu. Anak saya dengar. Lalu kita terlibat lagi pembicaraan ya mengenai ada sesuatu hal. Terus istri saya berkata lagi, yang bener kamu, nggak percaya aku, dia bilang begitu. Terus saya bilang sama istri saya, lah tadi kamu bilang kamu percaya, sekarang kamu bilang kamu nggak percaya. Ini gimana sih, saya bilang. Terus dia diam. Ya tadi kan percaya, kalau yang ini saya nggak percaya. Saya bilang itu namanya kamu sok tahu, saya bilang. Lalu kita berguyon di dalam mobil. Kok bisa sok tahu ya? Iya, kamu nggak tahu tapi kamu sok tahu, saya bilang. Tadi kamu bilang kamu percaya sama saya. Saya udah bilang A, sekarang kamu bilang kamu nggak percaya. Itu namanya kamu sok tahu, saya bilang. Lalu semua tertawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa sering kita seperti ini? Di dalam hidup kita percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kasih kita selalu percaya. Tetapi ketika mulai timbul permasalahan, ketika mulai ada badai, ketika mulai ada angin, ombak dan sebagainya macamnya yang menerpa kiri, kanan, depan, belakang, lalu kita mulai bilang, ini kayaknya bukan buat saya. Ketika kita masuk ke dalam sebuah pekerjaan yang kita idamkan dengan gaji yang kita inginkan, ketika kita masuk, melamar, kita bilang ini pasti jawaban Tuhan. Begitu kita mulai bekerja, lalu ada masalah, ya kan, mulai bosnya mungkin kurang enak atau enggak, mungkin teman-teman sekerjanya banyak yang sirik atau apa. Lalu kita mulai bilang, kayaknya Tuhan berikan saya bukan di tempat ini deh. Begitu cepatnya manusia berubah, begitu cepatnya manusia beralih. Makanya kenapa saya bilang, jangan sok tahu, kamu sok tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan bilang begini di dalam Yakobus yang keempat. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Seringkali manusia di dalam hidupnya banyak sok tahu. Seringkali manusia di dalam hidupnya berjalan dengan sendirinya. Merasa dia punya kemampuan, merasa dia punya kepintaran. Apakah itu salah? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman, kita harus tahu bahwa apa yang kita miliki sampai saat ini, apa yang Bapak Ibu Saudara kenakan, apa yang Bapak Ibu Saudara makan pada pagi hari ini, punya rumah, punya mobil, punya harta yang banyak atau apapun juga, itu semua atas seizin dan kehendak Allah.
Dan jikalau Allah sudah mengizinkannya, itu bukan untuk membuat kita tampak lebih congkak, tampak kita lebih lebih hebat dibandingkan yang lain. Tetapi firman Tuhan itu berkata pada pagi hari ini, ya, di ayat yang ke-17 ditutup seperti ini. Jadi jikalau seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini sadar enggak bahwa apa yang kita punya adalah sebuah kesempatan yang diberikan kepada Tuhan untuk kita menolong sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali kemagahan dunia ini, kenikmatan dunia ini membuat kita terlena. Kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, kita mengatakan bahwa kita adalah hambanya Allah. Tetapi ketika ada saudara seiman yang sedang susah, atau ada saudara kita yang sedang susah, tangan kita sepertinya berat untuk mengulurkan tangan. Oh, kebiasaan dia, oh jangan nanti dia keenakan, banyak ditolong terus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada suatu ketika Yesus terlibat pembicaraan dengan murid-muridnya. Lalu murid-muridnya bertanya, Yesus, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau tanpa pakaian? Kapan kami melihat engkau gak punya apa-apa? Lalu Yesus berkata, jikalau kamu menolong salah seorang aja seperti aku, dia bilang, melihat orang yang susah seperti cara pandang Yesus kepada orang itu, maka engkau sudah melakukannya seperti untuk aku, menolong orang yang susah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali mohon maaf kita sebagai orang Kristen terlalu naif. Kalau kita mau tolong orang yang punya pandangan, punya jabatan, punya sesuatu yang bisa kita mungkin nanti ada yang namanya timbal balik. Ini bukan menolong. Ini namanya Anda jualan. Anda jualan apa? Anda jualan pertolongan Anda. Kalau Anda ingin menolong, lakukanlah. Ketika tangan kanan memberi, tangan kirinya nggak tahu. Artinya apa? Ketika Anda menolong seseorang, nggak perlu ada yang tahu, nggak perlu sampai heboh, tidak perlu sampai sepertinya bagaimana. Inilah manusia, seringkali sok tahu. Manusia merasa dirinya tahu, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya bisa menolong orang. Padahal sebenarnya kalau Anda bisa menolong seseorang, itu pun atas izin Allah. Supaya apa? Supaya Anda tambah diberkati. Jadi pada pagi hari ini saya nggak panjangkan. Saya hanya mengatakan bahwa jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan Anda, baik Anda menolong orang, baik Anda hidup di dalam dunia ini. Ingatlah bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah semuanya untuk supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dunia hanya sementara, tetapi kehidupan yang akan nanti akan kekal selamanya. Sebab itu pada pagi hari ini, mari, jangan kita sering sok tahu dalam hidup ini. Jangan seringkali kita merasa bisa dan hebat. Dan ketika Anda menolong orang, membantu orang, atau apapun juga, jangan merasa bahwa Anda yang bisa melakukannya. Itu hanya uluran tangan Tuhan lewat kita untuk memberkati orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Bapa, ajar kami untuk kami melalui hidup hari-hari ini. Jangan terlalu banyak sok tahu, terlalu sombong, terlalu merasa bahwa semuanya kami bisa, sehingga kami sering melupakan Tuhan. Terkadang pula kami sering membawa namamu Tuhan, padahal itu hanya sekedar sebuah slogan. Yang bekerja, yang memikirkan semuanya adalah kami. Sehingga ketika semua terjadi segala sesuatunya, kami dapat menyalahkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami manusia sering licik, sering picik, sering memanfaatkan Engkau. Ampuni kami, ajar kami untuk dalam hidup ini. Jika memang Kau menghendakinya, maka kami akan tinggal di kota itu, dan kami akan berdagang, dan kami akan mendapat untung. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu membawa Engkau, selalu membawa Engkau dalam setiap perencanaan kami, dalam setiap apapun yang kami perbuat, supaya ketika kami diberkati, Engkau
tambah berkat lebih lagi. Kami sadar dan kami ingat bahwa ini semua adalah hasil karena Engkau Tuhan, bukan karena kami. Sehingga kesombongan kami dapat kami tekan sedalam-dalamnya. Sehingga kami tahu bahwa semuanya atas seizin dan kehendak Engkau ya Yesus. Di dalam nama Yesus, ampuni kami Bapa, kalau kami sering kali sok tahu dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Manusia itu hanya debu. Bagaimana debu dapat memikirkan langkah yang jauh? Karena ketika angin datang saja, maka debu akan hilang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.